Contoh yang kedua yang kita ambil dari hadis Nabi yang sahih yang memiliki i'jaz ilmi, yang memiliki keluarbiasaan dari sisi pembuktian ilmiah apa yang didapatkan oleh manusia pada hari ini. Baik. Ada yang berlatar belakang kesehatan di sini, dokter. Biasanya ada Pak Prof ini hadir, tidak ada ya? Ya. Siapa yang dokter di sini? Saya mau tanya, saya mau tes dokter, betulkah dia ahli? Ya? Atau siapa yang mau jawab? Ya, ini saya sudah sampaikan di beberapa masjid. Berapa jumlah persendian pada manusia? Iya, 360. Ini karena dengar dari saya ceramah saya di mana-mana atau memang berdasarkan penelitiannya selama ini yang dipelajari? Iya? Iya. Kalau berdasarkan apa yang saya bilang itu masih ikut-ikutan. Saya mau yang betul-betul seperti itu yang kata para dokter. Iya. Jadi memang beberapa masjid saya sudah sampaikan itu, ya. Saya mau yang menyampaikannya itu adalah orang yang belum pernah mendengarkan ceramah saya tentang jumlah persendian dan ruas pada diri manusia. Ya. Jadi kita sepakat ya bahwa itu jumlahnya 360. Ya. Itu sudah merupakan hasil penelitian para ahli anatomi, dokter yang punya bidang spesialisasi di masalah ini. Baik. Ini pengarang buku ini yang baru-baru sebagai narasumber kami. Itu pernah buka dialog-dialog kecil dengan seorang dokter non-muslim yang kebetulan ia memeriksa beliau. Ini salah satu di antara sifat seorang muslim yang senantiasa punya himmah, semangat untuk berdakwah menyampaikan agamanya. Dimanfaatkan kesempatan berdialog dengan dokter non-muslim yang mengobatinya. Dia tanya ini dokter, berapa jumlah ruas dan persendian pada diri manusia? Ya. Maka dokter ini tidak kesulitan menjawab. Langsung saya dikatakan 360. Oh, 360. Sang alim ini dia pancing-pancing lagi. Dia bilang itu sudah akurat hitungannya itu, jangan sampai lebih atau kurang. Ya, coba hitung kembali, coba baca bukunya kembali. Siapa tahu 361? Atau 359? Bilang tidak. Ini bukan saya yang mengatakan, ini sudah para ilmuwan yang menyepakati ini, bukan hari ini. Oh begitu. Kapan para ilmuwan menyepakati? Ya, pokoknya sengaja diperpanjang itu dialog. Dia bilang sudah lama. Berapa lamanya? Sudah 80 tahun yang lalu. Oh, 80 tahun yang lalu. Baik. Dengarkan perkataan Muhammad 14 abad yang lalu. Dengarkan apa katanya Muhammad, nabinya orang Islam, berapa puluh tahun yang lalu? 14 abad yang lalu. Muhammad mengatakan, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa 300 mifsal. Rawahu Muslim dalam bab zakat. Ya. Sesungguhnya pada penciptaan manusia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min bani Adam, dari kita semua anak Adam ini, ala sittina wa 300 mifsal, terdiri dari 360 persendian. Rawahu Muslim. Baik. Saya bisa menyebutkan perincian-perinciannya, Pak. Di mana itu letaknya 360 itu? Ya. Ada yang bisa sebutkan? Kebanyakannya persendian ini jamaah sekalian itu berada pada tempat yang tersembunyi dan sangat sulit untuk diamati secara kasat mata. Kebanyakannya berada pada tempat yang tersembunyi. Di sini tingkat kesulitannya. Ya.
Kira-kira kalau kita menghitung ini yang nampak pada siku kita, pada tangan kita ini, pada jari-jari kita ini, ya, kita hitung semua ini bahagian yang kita ketahui ada ruas-ruasnya, ada persendiannya, ini masih banyak tekornya, Pak. Ya, 360 ini belum sampai 100 kalau kita hitung. Berarti pada daerah tersembunyi itu lebih banyak. Dan dari mana Nabi tahu itu? Ini pertanyaannya, dari mana Nabi tahu itu? Ya. Sudah adakah ya fakultas kedokteran waktu itu? Ya. Yang kita dengar bahwa Nabi memilih jurusan itu dan masuk, ya, mengikuti perkuliahan, ya. Dokter umum, dokter spesialis sampai ahli betul. Adakah kita dengarkan itu? Bahkan yang lebih mencengangkan bahwa ternyata yang mengatakannya ini adalah orang yang tidak tahu baca tulis, ummi. Dan itu salah satu di antara hikmah kenapa Allah mengutus Muhammad dalam keadaan ummi, biar menghilangkan seluruh tuduhan kepada orang yang menuduh Muhammad bahwa dia baca dari ini, ya, dia dapatkan dari sini, ya, dia buka Google akhirnya dia pelajari, ya, ya, itu Google sekarang diistilahkan dengan Syekh Google, ya. Makanya hati-hati juga istilahnya belajar lewat dunia maya saja tanpa klarifikasi, karena bisa-bisa salah paham, ya. Kita bersyukur yang semangat untuk belajar lewat dunia maya, lewat internet, lewat mana, tapi tetap dalam belajar itu tetap harus kita butuhkan yang namanya pembimbing, guru. Karena kadang-kadang pemahaman kita itu memiliki keterbatasan. Jadi tabelnya yang pertama pada bahagian tengkorak kita itu, di kepala itu jumlahnya 86 persendian. Jumlahnya 86. Saya kira pertamanya tidak ada sambungan-sambungan tulang di sini. Saya kira satu saja. Ternyata di situ 86, Pak. Ya, jumlah persendian kita. Pada bahagian leher kita itu ada 6. Pada bahagian dada kita itu ada 66. Pada bahagian tangan kita kiri kanan dengan seluruh cabang-cabangnya itu masing-masing 32. Dikali 2 jumlahnya 64. Pada bahagian punggung belakang kita ini sampai ke bawah itu jumlahnya 76. Pada bahagian paha kaki kiri dan kanan masing-masing 31 kali 2 jumlahnya 62. Totalnya 360, tidak tambah tidak kurang. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ketika berbicara tidak pernah berdasarkan keinginannya, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bedanya dengan Al-Qur'an dengan hadis Nabi SAW beda-beda tipis, bahwa Al-Qur'an itu makna dan redaksinya memang langsung dari Allah. Tapi hadis maknanya dari Allah, cuma redaksinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja bedanya. Pada hakikatnya adalah dua-duanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.